Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siddiq Bonarvane. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai critical journal review yang kami buat yang berjudul UKM Pembiayaan Inovasi Penerapan Hawala di Koperasi Syariah. Untuk materi pertama mengenai pengertian hawala dan perspektif Islam tentang hawala yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian hawala. Secara harfiah, hawala berarti perpindahan atau perubahan dari suatu wilayah ke wilayah lain, atau dari seseorang ke orang lain, atau dari suatu keadaan ke keadaan lain. Secara hukum, Hanafi mendefinisikannya sebagai pengalihan tanggung jawab hutang dari badan hukum debitur ke badan hukum dari orang yang bertanggung jawab yang disebutkan di dalam kontrak. Peserta akad hawala adalah muhil atau debitur utama, muhal atau kreditur, dan muhal alai penerima pengalihan utang. Ketika hawala yang sah diselesaikan, hutang tidak lagi diminta dari debitur utama. Di dalam hawala, hutang dialihkan dari debitur utama ke pihak penerima pengalihan. Selanjutnya, hawala menetapkan hak bagi kreditur untuk menuntut penyelesaian hutang kepada pihak yang menerima pengalihan. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa hawala ini diartikan sebagai pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai perspektif Islam tentang hawala. Penggunaan hawala direkomendasikan oleh mayoritas fuqaha berdasarkan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, penundaan membayar hutang oleh orang kaya adalah ketidakadilan. Jadi, jika hutang Anda ditransfer dari debitur Anda ke debitur kaya yang dapat dipercaya, Anda harus setuju. Sahih Bukhari hadis 487. Selain debitur utama adalah pihak yang memiliki kewajiban kepada kreditur sekaligus memiliki piutang kepada pihak yang menerima pengalihan. Sedikit berbeda, hawala mutlaqah adalah akad hawala di mana debitur utama adalah pihak yang memiliki kewajiban kepada kreditur tetapi tidak memiliki piutang kepada yang menerima pengalihan. Oleh karena itu, hanya untuk hawala mutlaqah yang diizinkan DSN MUI kepada pihak yang menerima pengalihan untuk mengambil ujroh atau biaya dalam jumlah tertentu. Namun, jumlah tersebut harus dicantumkan dengan jelas dalam akad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan dan potensi penerapan dari akad hawala. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu persyaratan hawala. Persyaratan hawala ini ada 5, sebagaimana yang harus kita ketahui. Yang pertama, penerimaan akad hawala harus diberitahukan oleh seluruh pihak yang terlibat untuk mengetahui apakah pihak-pihak tersebut itu bersedia dalam menjalankan akad hawala ini. Yang kedua, akad hawala harus disampaikan secara tertulis atau dengan alat komunikasi lainnya. Yang ketiga, akad hawala harus disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat, yaitu debitur utama, kreditur, dan juga penerima pengalihan. Yang keempat, hak dan kewajiban seluruh pihak harus dijelaskan di dalam akad. Karena apa? Karena agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Yang kelima, setelah akad berakhir, maka yang tersisa hanya kreditur dan juga penerima pengalihan saja. Selanjutnya, potensi penerapan dari akad hawala. Nah, akad hawala ini dia biasa digunakan dalam perbankan syariah dalam bentuk cek, wesel, pay order, ataupun transaksi perdagangan lain yang dia memerlukan transfer hutang. Tapi implikasinya di banyak negara, bahkan di Indonesia, masih kurang dieksplor sehingga menyebabkan akad hawala ini masih terbelakang. Jadi ada baiknya akad hawala ini lebih dimanfaatkan dan dipergunakan dalam sektor perdagangan
agar dia lebih berpotensi dan lebih berkembang lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Auliawardani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun hawalah. Nah, jumhur ulama termasuk DSN MUI di Indonesia meyakini bahwa hawalah berlaku jika 5 rukun terpenuhi. Yang pertama itu ada muhil sebagai debitur pokok, lalu ada muhal sebagai kreditur, lalu yang ketiga ada muhal alaihi sebagai penerima pengalihan, lalu ada muhalbi, utang debitur kepada si kreditur, lalu yang terakhir itu ada sigot, ijab dan qabul, kesepakatan penawaran dan penerimaan. DSN MUI juga membagi akad hawalah menjadi 2 jenis akad, yaitu yang pertama ada akad hawalah muqayyadah dan yang kedua ada akad hawalah mutlaqah. Nah, hawalah muqayyadah adalah akad hawalah di mana si debitur utama adalah pihak yang memiliki kewajiban kepada si kreditur sekaligus juga memiliki piutang kepada pihak yang menerima pengalihan. Nah, bedanya dengan hawalah mutlaqah adalah debiturnya. Kalau di hawalah muqayyadah, debitur juga memiliki piutang kepada pihak yang menerima pengalihan. Nah, di hawalah mutlaqah, si debitur tidak memiliki piutang kepada pihak yang menerima pengalihan.